Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita mulai ibadah pagi ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 438 ayat 2, apapun juga menimpamu. Mari kita berdoa. Kasih dan damai dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini Rabu 5 Februari 2025 tertulis dalam kitab Mazmur pasal 6 ayat 2. Beginilah firman Tuhan. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Dalam bahasa Batak dikatakan, Ale Jahoba unang mauhumi, ahu di bagasan rimas-Mu, jala unang ajari ahu di bagasan parpiar ni muruk-Mu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, rasanya tidak ada satu pun manusia yang lepas dari pergumulan. Satu pergumulan selesai, kita diperhadapkan lagi dengan pergumulan yang lainnya. Kadang semua itu terasa sangat melelahkan. Lalu kita bertanya kepada Tuhan, kapan semua ini berakhir? Apakah Tuhan tidak peduli dengan aku? Tetapi saudaraku, dalam setiap ratapan kita harus tersadar dan menyerahkan hanya Tuhan yang dapat sumber kelepasan dan pembebasan kita. Saudaraku, demikianlah Daud dengan rendah hati memohon kepada Tuhan untuk tidak menghukum dan menghajarnya dalam amarahnya. Karena Daud menyadari dosa dan kelemahannya. Dia tahu bahwa dia layak mendapatkan hukuman karena dosanya. Namun dia datang kepada Tuhan dengan hati yang remuk dan memohon belas kasihan dan datang mendekatkan diri kepada Tuhan. Nampaknya pergumulan yang dialami Daud demikian berat sampai seluruh tubuhnya terasa sakit dan lemah. Menurut pemahaman di dalam perjanjian lama bahwa penderitaan adalah akibat dari murka Tuhan atas dosa manusia. Di awal Daud mengaitkan penderitaan yang dialaminya dengan hukuman, murka, hajaran, dan amarah Tuhan. Sehingga Daud mengatakan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sama di dalam perjanjian kehidupan kita, kita sering berkata bahwa Tuhan seolah-olah tidak lagi mendengar dan berpihak kepada kita. Kita sering menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi di dalam kehidupan kita tanpa melihat apa di balik rasa sakit yang kita alami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan bukan hanya mengizinkan penderitaan sebagai hukuman bagi yang berdosa, namun juga mengizinkan berbagai penderitaan dan pergumulan mewarnai kehidupan kita yang setia dan takut akan Tuhan. Apapun pergumulan yang kita derita, yang datang dalam kehidupan kita, yang Tuhan izinkan, entah itu musuh, sakit, penyakit, ujian kehidupan, itu semuanya meneguhkan iman kita supaya kita respon dengan semua itu dengan doa kepada Allah. Lihatlah Ayub. Pergumulan yang dialami
sungguh sangat luar biasa sakitnya dan beratnya. Namun dia di akhirnya menang dan kemenangan menjadi daripada hidupnya. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, demikianlah di dalam kehidupan kita. Jangan lihat penderitaan sebagai hukuman atau murka Tuhan, tetapi lihatlah itu sebagai cara Tuhan untuk memperkokoh dan meneguhkan iman kita. Dan semakin membawa kita kepada Dia yang sumber kehidupan kita. Iman dalam pergumulan harus senantiasa terpancar dari kehidupan orang percaya, sehingga tidak ada kata menyerah, karena cara Tuhan sangat luar biasa memakai umat yang dikasihinya. Saudaraku, karena itu marilah kita selalu ingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kasih dan belas kasihan. Dia mendengar setiap jeritan dan permohonan dan doa kita, dan Dia selalu siap untuk mengampuni, memulihkan dan membimbing kita ke jalan yang benar. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami dalam ibadah kami pada pagi hari ini, di mana setiap jeritan pergumulan kami hanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja. Mampukan kami Tuhan selalu hidup dalam naungan kasih. Ketika kami bergumul dalam berbagai persoalan hidup kami, ajari kami semakin dekat kepada-Mu. Terima kasih atas sapaan firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam tidur kami pada malam hari, dan berkati juga dalam setiap aktivitas kami satu hari ini. Ketika jemaat-Mu dalam keadaan sakit, Engkau papah, jamah, sembuhkan mereka. Dan setiap berbagai pergumulan mereka juga kami hanya serahkan ke dalam tangan-Mu. Ketika kami bersuka cita, biarkanlah itu menjadi pujian kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Nama Tuhan semakin dibesarkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara jemaat Tuhan, kiranya Tuhan Yesus menyertai kita dalam berbagai aktivitas kita hari ini. Shalom.